Terbukti ada temuan sperma dan identik dengan DNA Indra di tubuh Nia. Hukuman berat menanti. Oke ya, ini kita akan menanggapi perihal temuan terbaru yang saat ini yang menyasar ke kasus Nia Kurniasari atau NKS ya teman-teman. Nah di balik itu memang saat ini Nia Kurniasari, alhamdulillah keluarga dapat bantuan ya dari pejabat terkait di gubernur sekitar tempat tinggal atau daerahnya si Nia. Alhamdulillah ya masih ada yang peduli sama tapi Nia. Ini bukan apa ya teman-teman ya, kita sebagai konten kreator juga memberikan doa, memberikan dukungan gitu ya atas apa yang terjadi sama adik kita Nia. Ya alhamdulillah dengan terus di up, alhamdulillah kan banyak orang yang peduli. Termasuk pejabat-pejabat di sana ya Mas Ahmed ya. Karena kita juga sangat sedih sekali melihat Nia ini, kejadian Nia ini. Oke Mas Ahmed, ini beritanya terkait dengan temuan terbaru berarti ya Mas Ahmed ya. Yang ada di media mengatakan ada temuan nih ya, punyanya si Indra di tempatnya Nia ya. Ya kita mau bahasnya pun bingung ini sebetulnya teman-teman. Tapi ini temuan terbaru yang mungkin bisa membuka ya fakta baru dan apa saja yang telah dilakukan oleh sosok Indra Septiarman. Silakan tadi apa Mas Ahmed pembahasannya? Pembahasannya terbukti ada temuan sperma di identik dengan DNA Indra. Maksud ini di sini saya lihat di berita terbaru ini di tubuh Nia itu ada spermanya Indra. Setelah dites DNA ternyata itu memang sperma milik dari saudara Indra, si Bejat ini. Berarti kalau si Bejat itu udah kayak gitu Mas Ahmed, berarti udah jelas ya Mas Ahmed, hukumannya pasti hukuman mati atau penjara seumur hidup Mas Ahmed. Berlipat-lipat hukuman dia. Yang pertama itu dia pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang, dan yang kedua itu pencabulan. Itu dia. Ya kita lanjut ke tanggapan netizen ya. Mungkin ya teman-teman. Ya buat teman-teman yang mau berkomentar silakan komentar. Nanti mana tahu kita mau membahas tentang tanggapan teman-teman juga, nanti kita akan bacakan satu persatu. Ini dari Fofilinda Grossa. Begitulah kalau hawa nafsu sudah merasuki manusia, tidak bisa lagi berpikir waras. Yang penting bisa tersalurkan tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Penyesalan datang terlambat. Iya, makanya seperti ini. Siapa tadi Mas Ahmed tanggapannya? Fofilinda Grossa. Ya saya mau ngasih tahu Mbak Popi ya. Sekarang gini ya, nafsu setiap remaja ya, anak-anak terutama mereka yang sering melalak di luar Mas Ahmed ya, tentu pemikiran mereka tidak seperti anak-anak yang dekat dengan orang tua. Itu harus bedakan satu. Kenapa saya bilang demikian? Nafsunya mereka itu harus ada pelampiasan. Nah itu bahayanya. Mereka tidak ada edukasi. Edukasi itu ya bisa dari mana? Dari sekolahan, dari pergaulan dia lah. Makanya kalau kita seharusnya gini ya, seharusnya kalau misalkan Indra ya tahu ilmu agama, beriman dia kepada Tuhan, mungkin Mas Ahmed hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena hawa nafsu tadi dibentengin sama iman tadi. Betul, kalau dia memang beriman, kemanapun tinggi nafsunya itu tidak mungkin dia bisa mau mencabuli seseorang. Apalagi sampai mencabuli dan sampai membunuh secara tragis. Ya ini kan karena emang gak ada iman. Dan juga Indra ini pun kena pengaruh kena narkoba tadi. Orang yang terkena narkoba seperti sabu-sabu itu dia nafsu naik terus, tapi anunya itu belum tentu bisa hanya nafsunya aja yang naik tinggi. Jadi gini sih Mas Ahmed, saya mau katakan gini ya, Indra kenapa bisa jadi sosok yang beringas ya, yang keji, tentunya ada sebab Mas Ahmed. Tidak mungkin seorang Indra bisa seperti itu karena tanpa ada sebab. Iya betul. Ada akibat dan ada sebab. Ya, ini pasti ada sebab. Apakah sepenuhnya Indra yang harus disalahkan atas semua kejadian ini? Sementara yang saya dengar dia sejak di bawah umur juga sudah kena kasus kriminal. Berarti ini saya mempertanyakan bagaimana seorang anak di bawah umur pun bisa terkena
kasus kriminal pencabulan, orang tuanya kemana? Iya, berarti Mas Ahmed, dalam agama juga disebutkan kalau dia masih di bawah umur, ya, kemudian belum nikah, itu masih tanggung jawab orang tua loh, Mas Ahmed. Iya, Ya, sepenuhnya masih tanggung jawab orang tua loh. kecuali dia itu sudah menjadi kepala keluarga dia. Kalau laki-laki jadi kepala keluarga, kalau perempuan udah ditanggung sama suami, itu baru dia Iya. lepas tanggung jawab. Makanya saya bilang peran orang tua si Indra ini harus dipertanyakan. Betul. Gitu. Berarti kan orang tuanya ini nggak open sama dia, kurang memperhatikan. Iya. Asal Sekarang dia, gini ya, untuk orang tua, terutama orang tuanya Indra, kita nggak bisa loh nasihatin anak sekali dua kali. dia bisa. Ya, berkali-kali pun belum tentu dia mau dengerin. Tapi sebagai kita orang tua, ya kita nggak harus capek. Itu udah makanan kita sehari-hari, Betul. Mas Ahmed. Harus tiap hari kita apa? Tidak bisa sekali dua kali. Kalau hanya sekali dua kali, itu tidak bisa. Jadi untuk yang punya orang tua, dimohon diperhatikan anaknya, mau anak laki-laki atau perempuan diperhatikan. Apalagi zaman sekarang ini, pergaulan itu semakin kalau dibebaskan, semakin gawat anak-anak generasi bangsa ini. Iya. Jadi saya mau ingatkan ya, begini ya, Mas Ahmed ya. Peran orang tua sangat penting dalam membangun pribadi anak ya. Yang terjadi sama Indra ini adalah bagaimana seorang orang tua ya membesarkan anaknya itu ya harus dengan betul-betul kepedulian. Iya. Ya jangan acuh tak acuh. Betul. Nanti bukan hanya keluarga yang menjadi dirugikan, anak sudah pasti, dan orang lain seperti kasusnya Nia ini. Ya. Ya, dari ketidakpedulian mungkin orang tua kepada sang anak ya, karena anggapan anak nggak bisa dibilangin. Bukan seperti itu dia orang tua. Orang tua walaupun bagaimana anaknya bandel, itu harus tetap dirangkul. Iya. Walaupun Gak bandel, mungkin Mas Ahmed, orang tua yang selalu dekat dengan anaknya, yang selalu merasakan kasih sayang, ya anaknya menjadi kriminal yang keji seperti ini. Gak akan mungkin, saya jamin ini lah. sedikit pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah jumpa itu. Ada sahabat saya, kalau kita bilang anak jalanan, anak pang. Saya pernah bertanya pada dia, kamu kenapa mau seperti ini? Dia jawab, ini bukan kadang-kadang, ini pengalaman saya. Dia menjawab, dia di rumah tidak open orang tuanya. Orang tuanya si yang satu ngurusi usaha, satu si bergaya, ini. Dia tidak open, makanya dia pergi dari rumah. Karena itu dia, makanya dia seperti itu. Kalau enggak dia tidak mau. Dia tidak orang susah, orang lumayan. Enggak. Emang iya Mas Ahmed. Kenapa kita bisa bilang lumayan? Orang tuanya nyibuin, yang diurusin uang aja, betul, kerjaan aja. 24 jam katakan itu masalah uang dan uang. Iya. Nah itulah kadang salahnya orang tua. Boleh uang, tapi ada waktu di mana anak ini harus dikasih sayang. Iya, gitu. jangan hanya dunia saja. Jadi ini yang terjadi, korban orang tua juga kepada anak ini. Betul. Didikan orang tua juga ke anak yang menciptakan monster gitu loh. Iya. Ya. Karena anak itu Mas kalau Ahmed, orang tua yang sering memukulin anaknya, dia akan menjadi pribadi yang juga seperti preman. Iya, betul. Ya kenapa? Orang tuanya ngajarkan seperti itu. Iya, dia tidak boleh mengajarkan kasar, tapi jangan terlalu keras. Kalau terlalu Ya keras, Mas Ahmed, kasar untuk mendidik dengan kasar karena apa ya? Karena sesuatu hal yang nggak bermakna itu harus berbeda, harus dibedakan. Misal gini, kamu nggak sholat toh, saya pukul. nah itu ya. Pukul nggak masalah. Iya, tapi niatnya baik untuk sholat. Jangan yang untuk Tapi yang kalau lain. dia ya untuk misalnya gini, sesuatu hal yang mungkin lebih kepada apa, makan banyak-banyak dipukul, itu kan nggak wajar. Nanti kok dia nggak mau makan, sibuk juga, repot juga orang tuanya. Iya, maksudnya harus ada pembedaan. Betul. Bagaimana hukuman itu diberikan gitu sih. Kalau dia kasarnya mukul untuk yang positif, Iya. jangan yang semua diratakan kasar. Jadi bukan apa, zaman sekarang ini kalau kita terlalu kasar kali sama orang tua, apalagi anak kita laki-laki, itu bisa jadi lawan kita dia besar. Iya. Bisa kita, Jadi terkait dengan DNA Mas Ahmed yang ditemukan di tubuhnya Nia, ya jelas sudah terbukti. Toh Indra juga sudah mengakuin, tinggal hukuman penjara seumur hidup yang akan menantinya. Betul. Ya, untuk pihak keluarga juga alhamdulillah sudah banyak bantuan yang masuk ke sana. Ya, kita berharap ya bukan hanya bantuan perbaikan rumah, tetapi juga modal usaha dan edukasi untuk usaha apa yang bisa berkepanjangan.
Ya, kadang Mas Ahmed diberikan, diperbaikin, tapi nggak diedukasi untuk usahanya ini Betul. yang ke depan yang Iya, baik, sudah yang untuk jangka panjang apa. Ha, ini yang harus diperhatikan juga. Jangan udah dikasih bantuan tapi uangnya tato yang apa lain-lain. Karena Jadi sementara bantuan itu usaha. edukasi untuk wirausaha ini harus diberikan juga kepada keluarga Fina. Oke. Oke. Sampai sini dulu, kita lanjut part selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.